Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sekarang kita banyak melihat dan mendengar bahwa intoleransi ini sedang mewabah di Indonesia. Nah, pertama teman-teman sekalian, kita tidak akan membahas tentang dalil-dalil azan karena ini sudah sangat jelas sekali. Di dalam Islam, singkatnya, azan adalah sebuah panggilan yang didengar oleh telinga, makanya namanya azan. Kalau tidak didengar oleh telinga, ya namanya bukan azan. Karena azan itu adalah panggilan. Panggilan untuk apa? Utamanya adalah panggilan untuk sholat. Maka dalam banyak dalil kita melihat di dalam Islam itu azan ini adalah sesuatu yang diwajibkan ketika masuk dalam waktu sholat. Diwajibkan oleh siapa? Diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai panggilan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Nah, karena ini adalah sebuah panggilan, maka ini adalah sebuah syiar juga. Ini adalah sebuah syiar bagi orang-orang semuanya di atas muka bumi ini, bahwa disitulah kemudian ada panggilan-panggilan untuk sholat sekaligus panggilan-panggilan bagi yang lain untuk mengagungkan nama-nama Allah, agar orang-orang di situ mengetahui bahwa Allah itu agung dan Allah itu luar biasa. Jadi ini adalah panggilan untuk sholat sekaligus adalah sebuah syiar. Nah, karena ini adalah panggilan sekaligus sebuah syiar, maka azan ini memang tidak boleh volumenya rendah. Contoh misalnya, azan itu dipergunakan hanya dalam lingkupnya saja, yaitu tidak bisa juga, karena azan adalah panggilan. Azan itu harusnya disebarkan via WhatsApp aja pada setiap muslim, yaitu juga tidak. Nah, kenapa? Karena memang azan adalah panggilan dan adalah syiar bahwa di negeri itu atau di tempat itu dihuni oleh orang-orang muslim yang mereka masih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di zaman Rasul pun azan menjadi indikasi sebuah negeri itu adalah negeri yang menyembah Allah ataukah tidak. Nah, maka kalau kita lihat di Indonesia, maka Indonesia adalah negeri yang mayoritasnya muslim. Nah, kalau mayoritasnya muslim, ya tentu wajar dong ketika mereka mensiarkan agama mereka, mensiarkan apa yang menjadi yang mereka peluk, sama seperti agama-agama yang lain. Jadi jangan bicara tentang agama mayoritas dulu deh di negeri-negeri yang lain. Agama-agama minoritas saja di Indonesia itu punya syiar tertentu. Contoh misalnya mereka punya lagu-lagu religi, diputarkan misalnya setiap menjelang perayaan-perayaan agama mereka. Padahal jumlah mereka di Indonesia mungkin tidak lebih daripada 10%. Tapi syiar-syiar mereka diputarkan di mal-mal, di tempat-tempat umum, di televisi-televisi dan media-media yang lain, tanpa kemudian masyarakat muslim memprotes. Tapi begitu kemudian ini berkaitan dengan orang-orang muslim, seolah-olah ini menjadi masalah besar. Jadi di Indonesia itu toleransi diartikan bahwa yang besar harus selalu mengalah. Toleransi itu diartikan bahwa yang mendominasi tidak boleh menang. Tapi ketika di negeri-negeri yang mayoritasnya bukan muslim, maka toleransi tidak bergaung tapi diganti dengan demokrasi. Toleransi adalah orang-orang yang sedikit harus memahami kehendak orang-orang yang besar. Itu adalah toleransi. Jadi ini ada sedikit misunderstanding. Bicara soal syiar, pasti semua agama ingin bersyiar. Di Indonesia syiar itu difasilitasi. Bahkan agama-agama yang minoritas difasilitasi untuk bersyiar dan tidak ada masalah di situ. Indonesia tidak pernah ada masalah toleransi. Bahkan kalau kita lihat, mungkin Indonesia adalah negeri yang paling toleran di seluruh dunia. Misal, di Indonesia tidak ada protes anti-Kristen, anti-Buddha misalnya. Tidak seperti di Myanmar, ada bahkan pembunuhan massal kepada orang-orang muslim oleh orang-orang Buddha. Di Amerika, di Prancis, di Eropa, di tempat-tempat yang lain itu ada demo anti-Islam misalnya, anti-cadar misalnya, anti-kerudung misalnya. Ini adalah kemudian penghalangan terhadap syiar-syiar, tapi dianggap wajar. Kenapa dianggap wajar? Mereka bilang kami mayoritas, kami boleh bertindak apa saja. Contoh misalnya Presiden Trump mencurigai orang-orang muslim dan imigran-imigran muslim, yaitu dianggap biasa. Karena kenapa? Karena dia yang berkuasa, karena dia yang kemudian mayoritas. Nah, di Indonesia perkara-perkara begini menjadi masalah bukan karena orang-orang yang mendominasi, bukan karena orang-orang yang mayoritas yang berbuat, tapi lebih kepada justru orang-orang yang minoritas menuntut terlalu banyak. Nah, yang kita dapatkan dari media-media yang juga sudah diakui dan juga sudah dimintakan maaf, bahwasanya ada protes terhadap
masjid yang mengumandangkan azan, dikatakan peka, dikatakan terlalu kuat, mengganggu dan sebagainya. Padahal azan itu adalah panggilan. Mungkin ada yang berbicara, ya tapi kan panggilan kan nggak usah dikeras-kerasin. Sekarang kan sudah zamannya teknologi, kan kita bisa lewat HP, lewat waker atau sebagainya. Ya beda, kenapa? Karena ini panggilan sekaligus syiar. Yang sering disampaikan ya sama seperti kayak kita pergi ke airport misalnya. Di airport ya panggilan pesawat nomor sekian akan segera diberangkatkan misalnya. Ya itu juga sama, dikeraskan. Untuk apa? Supaya didengar. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya penerbangan. Tapi kan nggak usah bagi semua, kan nggak semua penerbangannya sama. Ya justru itu, karena nggak semua penerbangannya sama, maka di broadcast untuk semua yang ada di airport itu agar mereka aware gitu kan ya, dengan penerbangannya masing-masing, karena mereka menunggu satu waktu untuk terbang. Nah, begitu juga di dalam Islam. Di dalam Islam, azan adalah panggilan untuk sholat. Azan adalah sebuah syiar. Maka syiar itu ya harus benar disampaikan pada semua. Dan ketika disampaikan pada semua, untuk mengingatkan pada semua bahwa ini masuk waktu sholat. Nah, jadi ini adalah kemudian masalah toleransi. Berarti ketika negeri kaum muslimin seperti Indonesia mengumandangkan azan, ini sudah sesuatu yang semestinya. Dan kadang-kadang ada di tempat-tempat yang lain pun ketika dilarang, misalnya contoh di daerah Bali misalnya, azan tidak boleh dikumandangkan secara masif misalnya. Ya, itu pun juga sebuah hal yang memang sudahlah kita terima. Kita kemudian bisa kemudian untuk bertoleransi terhadap itu. Nah, kenapa? Karena memang di sana adalah negeri-negeri yang mayoritasnya adalah mayoritas bukan muslim. Nah, tapi kenapa ketika ada orang-orang yang tinggal di daerah yang mayoritas muslim, lantas mereka tidak bisa menerima dengan alasan, ya kan saya juga punya kuping. Ya sama, orang-orang muslim juga punya kuping, mereka berhak untuk mendengarkan azan, dan ini mereka lebih banyak jumlahnya. Nah, ini adalah sesuatu yang memang harus kita mengerti, bahwa toleransi itu tidak mesti untuk mempermasalahkan sesuatu, tapi toleransi itu mengerti kenapa orang lain melakukan hal seperti itu, dan selama tidak mengorbankan prinsip kita, maka kita bisa menerima itu. Nah, itu yang pertama tentang masalah azan. Berarti kalau ada yang tidak suka sampai memaki, jelas ini adalah sesuatu masalah yang memang harus diselesaikan. Masalah pertama. Masalah yang kedua, saya juga coba untuk menyoroti bahwa apakah masalah ini karena ketidaksukaan pada agama atau ketidaksukaan secara sosial. Contoh misalnya, saya punya tetangga saya punya anjing. Tetangga saya tuh agamanya berlainan dengan saya, makanya dia memelihara anjing. Anjingnya ini mengganggu dari segi apa? Dari segi buang kotoran di pekarangan saya. Dari segi kemudian suara, maka suaranya mengganggu juga. Kenapa? Menggonggong setiap saat, bahkan pada saat malam hari ketika anak-anak mau tidur. Nah, tapi apakah kemudian saya membenci agamanya? Tidak. Apakah saya menyalahkan agamanya? Tidak. Yang menjadi permasalahan saya adalah suara anjingnya itu. Berarti ini adalah permasalahan sosial. Alhamdulillah, untungnya akhlak dalam agama saya, Islam, juga mengurusi permasalahan sosial, sehingga kita jadi tahu bagaimana caranya bersikap, mengingatkan dengan baik, berbicara dengan baik, berdiskusi dengan ahsan. Lalu kemudian kalau misalnya tidak bisa juga, andaikan tidak bisa juga, kita bisa lapor kepada RT, bisa lapor kepada RW, bisa lapor kepada kepala desa misalnya, lurah, atau misalnya bisa lapor ke polisi. Tapi tidak langsung kemudian menyakiti orangnya dengan kata-kata yang buruk. Berarti ini adalah permasalahan sosial, bukan permasalahan terhadap agamanya. Nah, bisa jadi juga yang bermasalah dengan azan ini bukan bermasalah dengan Islamnya, tapi dia bermasalah dengan suaranya. Nah, ini juga harus difahami. Nah, kalau misalnya dia bermasalah dengan suaranya saja, maka harus diadakan sebuah pendidikan, sebuah kemudian sebuah penyadaran terhadap orang itu bahwa yang kamu permasalahkan ini adalah suaranya atau azannya, agamanya atau suaranya. Oh, dua-duanya. Saya tuh nggak suka sama orang-orang muslim yang mengeluarkan azan. Maka ini berarti dia mempermasalahkan agama. Kalau azannya sendiri kemudian dia permasalahkan, berarti ini adalah permasalahan dengan agama. Tapi kalau dia terganggu dengan setiap kemudian suara-suara berisik yang ada, berarti dia bermasalah dengan sosial. Tinggal dinilai apakah orang ini bermasalahannya dengan azan
ataukah dia tidak bermasalah ketika ada dangdutan, dia tidak bermasalah ketika ada anjing misalnya, dia tidak bermasalah ketika ada keributan-keributan yang lain, tapi hanya bermasalah dengan azan. Nah, berarti itu adalah masalah agama. Tapi kalau masalah sosial, memang betul jarang di antara kita yang mampu berkomunikasi secara sosial bagaimana cara menempatkan diri dan menyelesaikan masalah. Yang ada justru ketika kita bermasalah, lalu kita tidak paham secara sosial, tidak bisa bersosialisasi, lantas malah apa yang kita lakukan itu menambah parah permasalahan. Contoh dengan marah-marah, memaki-maki, ataupun mempermasalahkan azan. Itu adalah hal yang kedua. Yang ketiga, secara kemudian individual. Saya pernah menjadi seorang non-muslim yang tinggal di daerah mayoritas muslim, dan saya mendengarkan azan dan saya tidak pernah merasa terganggu. Lah kenapa? Ya karena itu adalah bagian daripada kehidupan. Sebagaimana kalau kita misalnya contoh kita tinggal di sebuah tempat yang memang tempat itu adalah dekat misalnya pesantren misalnya, maka sudah menjadi suatu kebiasaan ketika kita melihat anak-anak itu lalu dan lalang. Atau gampangnya gini deh, kita tinggal di sebuah tempat yang dekat dengan sekolah, maka suara bel sekolah pasti akan terdengar, maka pengumuman-pengumuman sekolah pasti akan terdengar. Azan mengajarkan pada kita banyak hal, dan betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian bersabda, ada tipe-tipe tertentu yang takut dengan azan, yaitu adalah mereka yang merasa takut dengan syiar-syiar Islam, dan termasuk di dalamnya para syaiton. Mereka akan lari terbirit-birit takut ketika mendengarkan azan. Nah, kita berdoa semoga kita tidak termasuk yang seperti itu. Kesimpulannya adalah, pertama, azan itu memang adalah sebuah syiar, sehingga memang dia harus dilantangkan agar orang-orang mengetahui waktu sholat dan agar orang mengetahui keagungan Allah dan keagungan agama Islam di situ. Yang kedua, teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah kalau kita punya masalah sosial, maka belajarlah untuk bersosialisasi. Dan kesimpulan yang ketiga, azan itu adalah perintah Allah di dalam agama dan pasti ada kebaikan, sebagaimana yang kita lihat pada kasus kudeta di Turki. Yang terakhir kesimpulannya adalah, sebagai orang muslim, hargailah azan. Sebagai orang-orang yang bukan muslim, cobalah hargai orang-orang muslim. Itulah namanya toleransi, dan kita pun akan bertoleransi dengan apa yang harusnya menjadi hak-hak orang-orang yang bukan muslim juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.